Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pengajian kitab Safinatun Najah. Semoga dalam pengajian kitab Safinatun Najah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk bab pagi hari ini yaitu bab tentang sesuatu yang mewajibkan zakat. Kitab Safinatun Najah halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun utawi ikilah fasal al amwalu utawi piro-piro harta arto allati talzamu yang wajib kang wajib fiha ing dalem arto atau harta apa zakatu zakat iku sitatu anwa'in 6 pira-pira warna an-na'amu suwiji iku raja kaya wan naqdani lan mas seloko wal mu'asyaratu lan pira-pira cecukulan wa amwalut tijarati lan pira-pira harta dagangan atau dagangan wajibuha utawi wajibe harta dagangan iku rubu usurin seprapat per 10, maksudnya 4/10 kimatin regani urudit tijaroti piro-piro bandani dagangan warika zulan arto rikas atau harga pendaman wal makdi nulan arto pemilikan. Ini pagi hari ini membahas tentang harta benda yang wajib disakati. Itu ada 6. Yang pertama yang berupa hewan-hewan, yang rojo koyo itu hewan-hewan, terus masalah keuangan, harta benda, emas, itu perak, dan beberapa tumbuhan, itu yang ketiga. Yang keempat harta dagangan yang wajib 1/4 harga harus dikeluarkan zakatnya. Terus harta benda tadi, harta benda dagangan, ini harta benda pendeman atau simpanan rikas, dan harta benda kepemilikan. Dalam pagi hari ini penjelasan tentang harta yang wajib disakati menurut syariat, menurut fikih, bahwasanya sesuatu tentang zakat ini itu wajib harus diketahui bagi umat Islam, sesuatu untuk dikeluarkan karena itu hak Allah, karena kita punya hak sosial ini, hak kewajiban juga hak syariat, juga hak sosial, juga punya sisi syariat kewajiban kepada Allah, karena ini aturan syariat Islam, juga aturan sosial juga seperti itu. Karena harta ini menurut syariat harus dikeluarkan karena Allah yang memilikinya, ya. Itu harus bersyukur karena para nabi-nabi dulu itu ya harus mengeluarkan zakat. Zakatnya berbagai macam lah syariat
Nabi Muhammad SAW sesuai fikih Safinatun Najah itu ada 6 macam. Yang pertama tadi na'ami, berarti harta benda yang berupa hewan. Nah, yang berupa harta benda hewan ini seperti unta, sapi, kerbau, kambing, itu yang biasa dimakan manusia atau yang kepemilikannya yang berupa yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari untuk itu hewan-hewan. Karena ya seperti itu juga untuk susunya atau untuk kulitnya, bulunya, lah seperti itu. Sampai berapa ratus jumlahnya. Ini wajib disakati. Syaratnya apa wajib rojokoyo atau hewan-hewan ini? Itu syaratnya 4. Yang pertama harus tadi berupa hewan. Ini yang bab hewan zakat. Selain hewan tidak boleh seperti koilen itu yang madu, terus sesuatu yang mengeluarkan dari hewan tersebut, ya bisa susunya, bisa menteganya, nanti dijatuhkan mentega seperti itu. Itu yang pertama, syaratnya harus berupa hewan. Terus awal kalau jumlah dalam mengeluarkan zakat, kalau unta itu minimal 5 sampai 20. Itu zakatnya 1 kambing. Itu 5 sampai 20 zakatnya 1 kambing. Itu kalau bisa kambingnya laki-laki seperti itu. Nah, unta ini kalau jumlahnya bertambah seperti 25, itu yang umurnya rata-rata bintu mahkotin 1 tahun, itu harus dikeluarkan juga wajib untuk sebagai zakat. Aturan syariatnya seperti itu. Ini aturan Rasulullah yang sudah dijelaskan dalam syariat-syariat, dalam kitab hadis maupun pentafsiran, tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, fikih dalam kitab Safinatun Najah matanya seperti ini, tapi syarahnya dalam Kasifatus saja itu berbagai macam. Oleh karena itu, kami jelaskan ini bahwasanya kalau berupa unta atau berupa sapi, kerbau, dan yang semacamnya itu ya tadi mengikuti jumlah itu minimal 5 sampai 20 itu 1 kambing. Nanti kalau nggak ada kambing ya berarti 1 sapi seperti itu. Intinya laki-laki semuanya, kalau bisa zakatnya laki-laki. Kalau nggak ada ya bisa perempuan, yang maksudnya sapi perempuan, namanya itu mahkotin yang masih perawan, seperti itu, yang belum pernah disuruh untuk membaca atau untuk ditumpangi lah seperti itu. Kalau dulu sapi dulu itu untuk membaca, terus untuk mengangkut barang-barang dagangan dari desa menuju pasar. Tapi zaman sekarang kan enggak ada. Itu masih ada masa kecil saya itu dulu sapi itu ya suruh membaca di kebun, juga mengangkut barang dari sawah ke rumah atau dari rumah ke
pasar seperti itu. Dulu enggak, kendaraannya untuk mengangkut barang itu sapi. Jarang. Kalau kuda itu ya untuk manusia, untuk dokar namanya. Kalau untuk yang berat-berat itu sapi. Kalau kerbau sih, kerbau hanya untuk kalau di Indonesia itu kerbau untuk membajak saja. Sepengetahuan saya, kerbau itu jarang untuk mengangkut barang dagangan ke pasar, jarang kerbau. Tapi kebanyakan sapi. Itu masih kecil saya itu namanya ya besar seperti rumah itu dengan membawa padi-padi, terus palapija seperti itu. Itu kalau ini sapinya diternak ya tadi mengikuti jumlah untuk 5 sampai 20 itu ukurannya satu kambing harus dikeluarkan. Dalam kalau sapi unta itu semisal kalau unta itu kan di negara Arab, tapi kalau di Indonesia ya menyesuaikan, intinya itu. Kuda seperti itu, kalau kuda semacamnya ya menyesuaikan negaranya. Ini Islam itu, syariat itu mengikuti daerah yang ditempati. Intinya kalau di Arab itu unta, kalau di Indonesia sapi, kerbau, semisal seperti itu. Dalam artian umpama jumlah untanya atau jumlah sapinya itu 30 ya harus mengikuti setiap tahunnya 1, 2, mengeluarkan 2 atau menyesuaikan tadi jumlahnya. Bisa 2 atau bisa, intinya kalau punya lebih bagus. Ya tadi kalau mengikuti jumlah ya tadi minimal 5 sampai 20. Itu tadi. Harus 1 kambing. Kalau kambing itu jumlahnya, kalau kambing kan lebih kecil dari sapi. Itu harus mengeluarkan zakat 40. Kalau jumlah kambing 40. 1 kambing harus dikeluarkan dalam 1 tahun. Kalau jumlahnya Ikhda wa isruna 21 ya harus 2 kambing. Nah ini menyesuaikan setiap kelipatannya, menyesuaikan. Intinya kalau lebih dari 20 atau lebih dari 40 itu 1 kambing. Kalau lebih wa ikhda isrina bisa jadi mengikuti tadi kalau 61 jadi 2 seperti itu. Salah suara bisa dalam setiap kelipatan 10 itu 2 kambing yang laki-laki. Terus umpama yang kepemilikannya hewan rojokoyo ini atau hewan-hewan yang berhubungan tentang umpama kuda, ini kan banyak sekarang. Kuda itu berapa ya? Semisal kuda itu bisa disamakan dengan unta. Bisa untuk kendaraan ya, bisa untuk dimakan. Umumnya kuda sama dengan unta, dengan sapi seperti itu. Umpama hewan tersebut untuk digunakan untuk membaca, menanam bagaimana? Sakotot zakatun, tidak perlu disakati karena ya tadi untuk membaca, untuk apa ya bisa jadi jumlahnya itu bisa digunakan atau tidak. Ini khilaf tadi. Kalau untuk hanya 2, 3 untuk membaca ya tidak perlu disakati. Jadi menyesuaikan jumlah. Terus yang kedua, zakat tentang nakdan.
Nah, dan ini yang berhubungan tentang dhahab dan fiddah atau uang sekarang itu. Kalau dulu kan emas dan perak, kalau sekarang dolar, yen, rupiah itu harus disakati. Kalau ukurannya berapa? Ukuran kalau emas itu mencapai 20 dinar, ukuran Mekah itu tahap 20 dinar. Umpama sekarang 1 dinarnya berapa? Itu bisa jadi minimal kalau orang punya 20 dinar emas ukuran Mekah ya itu harus disakati. Adapun dalam ukuran kalau dibelikan barang itu sekitar 72 kilo gandum ukurannya. Kalau dibelikan ukuran di sana 72 kilo gandum itu ukuran yang seimbang. Itu yang ukuran dinar. Kalau dirham itu sekitar 28 real. 28 real lah, umpama 1 realnya berapa. Itu mendekati itu, intinya itu. Dalam setiap realnya 2 real itu ya juga mempunyai arti. Nah itu ya juga wajib. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang emas itu berupa cincin, terus dijadikan kalung, terus apalagi gigi emas, terus apalagi sekarang mobil dikasih mas-masan. Nah itu harus menyesuaikan ukuran tadi, ukuran 1 tahun minimal ya tadi sudah 1 tahun lebih ya harus 1 nisab ya harus disakati. Tujuannya seperti itu. Kalau tidak ya tadi bisa jadi sesuatu kewajiban yang harusnya dikeluarkan bisa jadi mara bahaya bagi diri seseorang tersebut. Seperti itu. Itu yang harus Anda tahulah. Sekarang Freeport itu mengeluarkan berapa ton negara itu harus zakat. Itu zakatnya ke masyarakat, tapi sekarang kalau dihubungkan tentang Freeport, hasil bumi yang dikelola negara Indonesia ini berapa ton itu harus dizakati. Itu seharusnya logikanya. Kenapa Arab Saudi itu ada zakatnya sampai gratis pendidikan maupun biaya hidup, tambah itu mengeluarkan hasil bumi ada zakatnya, ada sosialnya. Tapi masyarakat di Indonesia ini tambah dipajak, kena pajak. Padahal negara itu ya harus kena pajak. Seperti itu. Semua hasil bumi yang dikelola itu harus mengikuti aturan syariat. Kalau ini negara tahu lah, ya ma'ruf seharusnya ini Presiden RI 2 ini tentang hubungan tentang syariat fikih itu harus dikelola dengan baik. Seperti itu. Nah itu tambah makmur. Kalau zakat terpenuhi, insya Allah baldatun thayyibatun warabun ghafur itu tujuan syariat ditegakkan itu seperti itu. Tapi kita negara republik bukan negara Islam. Tapi kalau syariat itu dijalankan itu tambah lebih baik mengikuti aturan. Karena di
diri sendiri, seseorang muslim kalau punya emas berapa gram itu yang tadi ukurannya bisa mencapai 20 berapa ini tadi mencapai 20 dinar, itu bisa jadi seperti itu. Kalau diukur dibelikan isnatani wasab'una 72 gandum, biji-bijian gandum kalau dibeli untuk makanan. Mama 1 gramnya kalau 72 kilo Pak, ya sekitar kalau gandum di sini kan murah-murah, kalau di sana kan di daerah padang pasir kan mahal karena sulit menanam jagung karena tepung. Kalau di Indonesia kan murah, ukurannya berarti murah lah, harus kan ukurannya 1 gram atau 2 gram, ya 1 gramnya 500 berarti kali berapa, seperti itu. Sampai 20 juta atau 30 juta itu harus ada zakatnya, seperti itu. Intinya harus dikeluarkan lah. Kalau emas di Freeport itu berapa ton itu ya harus dikeluarkan. Umpama pemerintah mengeluarkan dana sosialnya, CSR-nya untuk masyarakat ini harus jelas, biar masyarakat itu tahu digunakan untuk apa. Indonesia ini hasil bumi, hasil alamnya banyak sekali. Tambang emas, tambang perak, tambang timah itu harus disakati biar tambah berkah. Kalau bumi ini diambil, dikeruk terus tanpa ada zakat, yaitu bumi bisa jadi murka, itu seperti itu. Terus untuk hubungannya tentang muamalah, itu zakat ini kalau hasil tangan atau cincin tadi itu digunakan untuk laki-laki itu haram. Mas, umpama laki-laki memakai cincin emas itu haram menurut Imam Ahmad Nahrawi. Tapi kalau digunakan untuk pakaian wanita, anak kecil, perempuan, untuk dipinjamkan, nah itu boleh seperti itu. Kalau untuk laki-laki haram seperti itu. Untuk emas-emas cincin, minat dahab wal fiddah itu yaitu tadi wajib zakat. Untuk kalau untuk tujuan untuk perhiasan ya ada makruh, ini ada unsur makruhnya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh untuk seperti itu. Kalau tujuan melihat tujuannya kan, tujuan berhias itu wanita itu memang tujuannya untuk memperindah, untuk istri, untuk suami biar tambah cantik, karena tanah ditambah emas, kita kan terbuat dari tanah, manusia itu kalau ditambahi sesuatu emas itu bisa jadi bercahaya seperti itu. Tapi logikanya kalau orang kebanyakan pakai emas itu yang dikhawatirkan itu logam emasnya menempel di kulit, itu yang dikhawatirkan. Tapi kan karena wanita itu setiap bulan itu haid, menstruasi, darah yang beku tadi, penyakit dikeluarkan. Kalau laki-laki nggak boleh, karena tadi dikhawatirkan dalam pembuangan darah kotor itu tidak dibuang, nggak ada jalurnya, oleh karena itu haram seperti itu. Boleh tadi kan setiap wanita itu boleh memakai perhiasan emas itu ya tadi, karena setiap bulannya menstruasi itu logikanya untuk kesehatannya. Nggak apa-apa. Dalam untuk
mengeluarkan emas dirham itu asal tidak sembrono, maksudnya yang setiap 1 gram harus dikeluarkan, tidak ada ukurannya seperti itu. Nah, ukurannya ya tadi ukuran 72 kilo gandum. Kalau di sana kan mahal di Arab. Kalau dulu ini kan disesuaikan dengan zaman sekarang. Minimal 1 tahun kalau punya emas berapa gram ya harus disakati. Intinya itu. Terus yang ketiga adalah mu'asyaratu. Mu'asyaratu yaitu yang berhubungan tentang tumbuh-tumbuhan atau nabat, meliputi pepohonan, tanaman, atau sesuatu yang dipendam atau yang perasan yang berhubungan tentang inap seperti anggur, seperti itu harus dizakati juga. Karena kenapa? Sesuatu yang berhubungan tentang tumbuh-tumbuhan cecukulan seperti telo, pohon, ketela, terus wortel, bisa apa saja yang ditanam itu tentang tumbuh-tumbuhan atau itu harus dizakati. Semuanya untuk kenapa zakat itu menunjukkan minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buah mangga, buah apa saja di Indonesia ini semuanya ada. Buah duku, duren itu harus dizakati. Setiap panen harus dizakati. Menunggu panen kalau yang buah tadi. Kalau tumbuh-tumbuhan itu panen. Nah, logikanya umpama ikan ini kalau diperluas lagi tidak tumbuh-tumbuhan saja, tapi ya juga perikanan. Ikan itu ya juga pertanian, lele, bandeng, udang, sesuatu yang dikelola itu ya harus disakati. Ini yang berhubungan. Ini tapi babnya bab tentang tumbuh-tumbuhan itu wajib batasi zakat. Itu setiap panen seperti kecambah, lombok, seperti itu setiap panen itu wajib zakat. Anda wajib zakat. Jangan menunggu untung, tidak, tapi setiap panen harus berapa persen harus Anda zakati. Itu orang tua saya dulu petani udang dan bandeng, itu setiap panen mengangkat bandeng atau udang itu pagi sudah dikeluarkan zakat 0,5% atau 2,5% bagi masyarakat, ngasih uang 50.000 satu kampung biasanya. Seperti itu, berjejer-jejer. Masa kecil saya melihat ayah saya kalau zakat itu ngasih pas pengangkatan bandeng sama udang, seperti itu. Udangnya dulu, terus kemudian bandeng. Kalau punya pertanian tambak, seperti itu. Ya, pagi pas panen bandeng itu setiap orang dikasih, ada yang 20, ada yang 30, sampai 50 sama tahun 90-an. Seperti itu yang saya tahu. Zakat langsung.
Kalau tumbuh-tumbuhan yang tadi barat 30 sok, ada yang 40 atau 1000 mut, mencapai timbangan atau 1 kintal. Harga berapa? 1 kintal umpama dulu zaman moneter tahun 97 itu 1 kilo udang itu sampai mencapai 50 sampai 90 itu tahun 97. Udang 1 kilonya. Sekarang enggak, menurun. Kenapa menurun? Ya seharusnya kan meningkat. Sekarang udang sekitar 120 1 kilo. Berarti kan antara tahun 97 sampai sekarang kan sudah berapa tahun. Itu yang seharusnya kan harga itu tambah naik, tambah menurun. Seperti itu karena tanaman tentang tumbuh-tumbuhan ini naik turun karena ada pengairan. Dalam akad ada akad musyako. Akad musyako itu tentang pengairan padi yang diairi melalui sungai atau pakai diesel atau pakai mesin. Itu beda-beda. Atau dari air hujan atau air mesin. Itu beda-beda. Kalau dari air hujan itu lebih banyak, kalau dari air mesin itu separuhnya dari air hujan atau air sungai. Seperti itu. Beda, harus dibedakan. Oleh karena itu, fikih itu ya bisa lentur ya bisa tidak lentur, menyesuaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah atau para ulama-ulama, menyesuaikan buldan daerah. Tapi dengan pedoman harus intinya zakat tumbuh-tumbuhan itu seperti itu. Dalam nabat ini atau tumbuh-tumbuhan ini menurut Imam Malik harus muayyan atau ghairu muayyan wal maliku ghairu muayyan amma law kana mamlukatun fayamliku min nabatin bi irti walau hamala hamahu wal bisa jadi hawa atau air tadi mempengaruhi tumbuhnya bumi tersebut. Itu tadi harus melihat kondisi itu, harus berupa barang atau ujroh. Seperti itu. Seperti anggurnya daerah Mesir dengan Syam itu beda dalam ukuran jenisnya, besarnya, gandumnya juga ya beda. Oleh karena itu banyak yang ikhtilaf dalam perbedaan setiap macam-macam tumbuhan menyesuaikan kondisi negaranya, negara atau daerah. Oleh karena itu, kenapa dalam menentukan zakat ini macam-macam, setiap daerah ada yang 3, kalau zakat 2,5%, ada yang 3%, macam-macam seperti itu. Nah, kalau dihubungkan tentang perikanan tadi ya sama, bisa ya ukurannya ya timbangan hasilnya umpama dapat 100 juta ya minimal 2,5 juta, ya 100 juta masa 2,5 juta ya minimal lah 10 juta atau 5 juta seperti itu. 5 juta itu pantas untuk zakat dari 10 juta. Seperti itu. Oleh karena itu kita menyesuaikan zakat lebih banyak lebih baik. Seperti itu untuk zakat kepada Allah, kepada disampaikan kepada anak yatim, janda-janda maupun fakir miskin seperti itu. Kalau negara ya
tambah lebih besar, berapa ton, berapa kintal, mulai minyak, mulai emas, timah, itu seharusnya kita itu kaya yang sejahtera lah seharusnya. Kenapa nggak sejahtera itu? Ya karena nggak tahu zakatnya kemana. Rakyatnya saja dipajaki, akan repot seperti itu. Yang harus menyesuaikan proporsional, maksudnya menentukan hukum itu, ini kena pajak, ini kena zakat, itu harus menyesuaikan. Oleh karena itu adanya ASN untuk menentukan ini, orang harus diketahui memang klasifikasi strata masyarakat itu beda-beda. Mana yang kaya, mana yang cukup, mana yang kurang. Itu harus identifikasi setiap bulan. Namanya statistik, itu bagian statistik kewilayahan. Tapi statistik kewilayahan hanya pesanan setiap tahun. Seharusnya setiap bulan itu ada pengukuran, mulai dari RT, RW, desa sampai kecamatan menuju kabupaten, kabupaten menuju provinsi, itu terukur. Kalau seperti itu, kalau pekerjaan ini profesional semuanya, kesepakatan bagus, diketahui rakyat itu kondisinya bagaimana, stratanya bagaimana. Dengan kondisi sekarang ini kan ya masa pandemi ini ya harus kita ampunan makhluk ini musibah dari Allah, ujian dari Allah itu macam-macam. Oleh karena itu bisa dari penyakit, bisa dari gempa, bisa dari langit, macam-macam, bisa dari kematian itu. Oleh karena itu semuanya harus disakati, karena kita hidup tujuannya adalah ibadah, bukan ya secukupnya. Umpamanya kaya tadi, ibadah tadi bukan tujuan. Dunia itu bukan tujuan. Menurut Imam Ahmad Suhaimi dikatakan bahwasanya pekerjaan yang paling baik, afdalu anwa'il kasbi, macam-macam keutamaan kasbi, itu menurut Ahmad Suhaimi itu syara'ah, yaitu tanaman atau menanam padi, menanam jagung, itu banyak berkahnya. Berkahnya bagaimana? Ya menunggu dari Allah, bagaimana merawat, merasakan padi itu. Kalau Anda pernah jadi petani itu, mulai pertama itu ngelep, tahu ngelep itu mengairi tanah yang kering jadi basah itu 1 hari 1 malam, itu biar tanahnya gembur atau bisa lemes, nanti kalau dipacul bisa lemes itu. Setelah itu dibolak-balik, yang bawah yang atas dari bawah dibalik. Nah, nanti setiap itu terus dibaca itu. Kalau orang dulu ya pakai kerbau atau pakai sapi, kebanyakan pakai kerbau yang kuat dulu itu. Masa kecil saya, setelah dibaca dibalik tanahnya di 1 hari, besoknya terus diratakan, dilembutkan. Dulu itu minimal 4 hari, mulai air masuk, terus 1 hari, terus dibaca, terus diperhalus itu menyesuaikan luasnya, luas tanahnya. Setelah diperhalus, terus ditanami 4 hari. Umpama ada 20 meter atau 10 meter persegi, 10 kali 10 itu sudah cukup. Nah, itu
4 hari seperti itu untuk menanam. Terus per 3 bulan 1 tahun itu 3 kali tanaman untuk menanam. Biasanya minimal 2 kali dalam 1 tahun. 1 kalinya palawija, menanam kacang hijau, jagung, terus apa? Kalau tanaman padi itu dicampur dengan kadang dengan ketan hitam, ketan merah itu. Itu kalau dulu yang saya tahu seperempat sawah itu ditanami ketan, yang sisanya itu ditanami padi seperti itu. Itu 1 tahun 2 kali itu bagus. Terus yang 3 bulannya lagi itu biasa ditanami palawija atau tadi bisa semangka atau garbis, bisa timun. Nah, itu dulu masa kecil saya seperti itu kalau jadi petani. Kalau tambak, ya bisa jadi panennya ya 3 kali bisa, 3 bulan setengah seperti itu. Itu kalau ternak ayam, ternak petelur itu ayam potong itu kalau dulu bisa 2 bulan, 3 bulan ya. Karena sekarang itu modelnya zat kimia biar pertumbuhannya cepat, itu ya tadi didorong dengan zat kimia. Oleh karena itu hewan-hewan sekarang itu dipaksakan menjadikan biar banyak keuntungan, itu yang repot. Seharusnya kan lebih baik alami seperti itu. Yang pertama, pekerjaan yang paling baik adalah tanaman. Menanam pekerjaan yang paling baik karena berhubungan tentang tangan. Terus yang kedua, sona'ah, produksi, yaitu industri. Hasil kerajinan apa atau apa bentuk industri membuat jembatan atau apa, itu seperti itu. Yang ketiga, perdagangan. Nah, seperti itu, yaitu pasarannya bijaro. Itu yang menurut Imam Ahmad Suhaimi seperti itu. Tanaman, sona'ah, pakai tangan, yang tukang seperti itu, menggergaji seperti itu. Terus yang ketiga, perdagangan. Karena setiap nabi-nabi terdahulu itu, Nabi Adam itu menanam. Terus menanam gandum, menanam apa saja untuk makan. Karena ceritanya apa yang untuk makanan di bumi ini dibawakan malaikat Jibril dengan memberikan biji-bijian dari langit, dari surga, seperti gandum atau yang berhubungan tentang kekuatan makan tadi. Seperti itu. Nah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, itu semuanya. Kalau Nabi Idris, Nabi Nuh itu sona'ah, yang pakai rumah, yang lain seperti itu. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, semuanya ya ada yang jual beli pakaian. Nabi Musa itu sekretaris menulis kitab Taurat seperti itu. Nabi Su'aib, Nabi Dawud itu membuat baju perang. Nah, Nabi Sulaiman itu ya juga pedagang juga semuanya. Nabi kita ya jual beli ya jadi
tukang angon, nah, seperti itu, maksudnya menjaga peternak, nah, seperti itu. Itu penggembala. Tapi ya pernah muamalah jual beli sebelum diangkat jadi nabi itu ya diajak menjadi pedagang seperti itu. Menurut Imam Syarqawi bahwasanya biji-bijian itu yang diturunkan dari surga itu tujuannya yaitu tadi untuk mensyukuri zakat itu. Ya mulai susunya sapi, susunya kambing, wewangian itu misik, semuanya itu ya harus disakati. Terus telurnya ayam, namanya bahasa Arabnya bidatun tujajah. Telur ayam bidatun tujajah. Itu ya harus disakati semuanya. Oleh karena itu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan semuanya harus disakati karena untuk menarik keberkahan yang didapat itu seperti itu. Nah, kalau kita setiap bulan dapat gaji ya kita keluarkan untuk fakir miskin, anak yatim yang istiqomah kalau bisa, untuk umpama 100.000 atau 200 minimal ada sosialnya, bisa untuk bangunan masjid atau bangunan kantor yang sosial, kantor Nahdlatul Ulama seperti itu, atau yang Lazisnu masuk atau Basnas, ya semuanya yang atau ke orang tua kita, saudara-saudara yang membutuhkan, nah, seperti itu. Terus zakat yang keempat adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini yang berhubungan tentang harta benda yang tujuannya adalah saling menerima. Perdagangan ribhun, keuntungan. Nah, untungnya ini umpama dalam ekonomi syariah ada ribhun, namanya ada mudharabah, ada musyarakah, ada musyarakah, mudharabah, akad inan, nah semuanya banyak seperti itu. Apalagi ya mudharabah, musyarakah, lupa saya. Ya intinya dalam perdagangan itu mencari keuntungan ribhun yang berhubungan muawadhah. Ini umpama saya dapat untung udah 1 juta, keuntungan 100%-nya, umpama saya beli mobil 1 juta, terus untungnya 500.000, yang 250 untuk saya sedekahkan, yang 250 untuk saya makan, beli lagi atau dibelikan lagi, itu tambah berkah, namanya ribhun tijarah seperti itu. Nah, syaratnya wajibnya dalam perdagangan itu, syarat zakat itu yang pertama ada syaratnya. Yang pertama harus berupa harta benda yang mamlukan yang dimiliki dengan cara jual beli seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang tadi yang pertama
Yang kedua yaitu harus wujud niat berdagang. Niatnya berdagang, memang tujuannya berdagang. Bukan untuk cari hobi atau enggak, tapi niat berdagang. Kenapa? Ya itu wajib niat. Kalau enggak niat ya repot. Bahwa jual beli kopi, buku, bumbu-bumbuan yang kebutuhan sehari-hari harus ada niat. Tujuan berdagang apa? Untuk ibadah, untuk menafkahi istri atau apa? Untuk menjadi tambahan. Nah, seperti harus ada niat. Harta milik sendiri, ada niat. Yang ketiga, tidak boleh mengajak hartanya untuk maksudnya koniyatun, maksudnya mencegah diambil manfaatnya. Maksudnya gini, yang ketiga itu tidak boleh harta itu tidak boleh dicegah diambil manfaatnya, intinya harta. Maksudnya ya kalau kita punya harta terus mencegah untuk dijalankan, lah itu yang repot. Maksudnya tidak diputar, tidak boleh punya harta tapi tidak boleh dimanfaatkan, itu yang nggak boleh. Itu seperti itu. Ini ya harus tajdid dunia, maksudnya harus dirubah niatnya, tujuannya seperti itu. Yang keempat, harus 1 tahun kepemilikannya. Kepemilikannya minimal harus 1 tahun dalam jual beli, ya. Karena berdagang itu ya tadi tidak lama 1 tahun keuntungan. Namanya kalau di perusahaan itu ada periode 0 periode Januari sampai Desember. Nah, itu diperiksa akuntan publik dalam 1 tahun itu keuntungannya berapa. Laba kotornya, laba bersihnya, laba modal, kas, hutang, semuanya harus dihitung. Itu model perusahaan. Lah itu keuntungannya berapa, sisanya harus dikeluarkan. Oleh karena itu seperti itu dalam haulun, hitungan. Oleh karena itu dalam penghitungan manajemen akuntansi, manajemen keuangan, itu ada bulanan, ada harian, ada triwulan, ada 6 bulan, semester, ada tahunan. Seperti itu. Itu harus Anda ketahui tentang ekonomi, tentang penghitungan manajemen keuangan, seperti itu. Kalau Anda lebih bagus, seperti itu. Kalau manajemen menghitungnya 1 tahun, tidak harus. Kalau lebih berkah, kepingin lebih berkah lagi ya setiap hari mengeluarkan, mau pergi ke pasar, mau jualan, ngasih uang ke masjid minimal 1.000, minimal 1.000. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu tidak boleh menolak semua harta benda, harta dagangan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam pertengahan dalam 1 tahun itu semua jenis dagangan itu tidak boleh disia-siakan. Itu akan litijaro. Intinya itu. Apa yang harus kita jual ya kita jual. Maksudnya yang halal, yang bersih, toharo, itu. Intinya seperti itu. Kalau ingin, tidak perlu madunun atau sesuatu yang kita tidak boleh berprasangka buruk, seperti itu. Tapi tujuannya ribahun tadi. Kalau pakai
Ihtikar itu yang nggak boleh. Ihtikar itu sesuatu yang monopoli. Umpama dari petani itu mau berangkat ke pasar, dicegah di tengah-tengah, terus dijualkan dengan harga tinggi, terus dijual ke masyarakat. Ya, itu yang nggak boleh. Seharusnya dari petani itu berapa, dari petani itu 10.000, ya minimal ngambil ya 1.000. Kalau 2 kali lipat itu yang nggak boleh. Mama dari petani itu 10.000 terus dijual ke pasar 20.000, itu nggak boleh, kebanyakan. Itu yang monopoli, terus ditimbun dulu, monopoli barangnya, terus kalau mahal baru dikeluarkan, itu nggak boleh. Ya kalau baik itu dari petani terus dijual ke pasar dengan keuntungan yang baik, intinya itu. Petani itu intinya laku, ada untungnya, alhamdulillah. Bisa mengembalikan modal juga untung. Karena kita juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Tidak hanya untung di dunia saja, tapi untung di akhirat itu yang penting. Seperti itu. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menyampaikan harga qimah. Itu harga akhir setiap tahun itu harus sesuai dengan modal atau sesuai dengan apa yang didapat, tujuan dari berdagang tadi, seperti itu. Tujuannya itu, qimahnya itu wajib. Nah, dalam kewajiban berdagang tadi minimal sepersepuluh itu seperempat. Sepersepuluh umpama 1 kilo, ya seperempatnya 1 kilo itu berapa? Itu seperempatnya berarti setengahnya 2,5%. Umpama 100% ya 25%-nya, seperti itu. Seperempat itu yang ukurannya seperti itu. Zakatnya wajibnya 25%, umpama 100% ya 25%. Dapat 100 juta ya dikeluarkan 25 juta, seperti itu. Itu yang beda dengan tujuan nikah. Nikah itu maharnya 1 juta, tapi dapatnya beda dengan nikah. Menyesuaikan dengan negaranya, seperti itu. Negara adat istiadat di daerah tersebut. Untuk setiap perdagangan yang diwajibkan tadi ya seperti apa, 4/10 tadi, seperempat dagangan gitu. Terus tentang yang kelima yaitu tentang rikas. Rikas itu harta simpanan, sesuatu yang zaman dulu itu yang atau dengan jalan apa ya sesuatu yang dipendam atau sesuatu temuan dari, yaitu dengan menghidupkan tanah, seperti itu temuan. Terus yang dulunya tanahnya mati jadi dihidupkan, yang dulunya tanah kuburan jadi seperti itu, sesuatu yang temuan itu ya
di gunung yang jauh dari negara terus ditemukannya, itu ya harus ada zakatnya. Dalam yang wajib bagi orang Islam ya tentang lukoto tadi, atau emas menemukan sesuatu yang ya tadi menyesuaikan ada. Kalau disamakan dengan harta dagangan ya 25% sampai seperti itu, atau 1/4 tadi per 10 bisa jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu harta pemilikan mu'adid. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas, terus perak, bumi, lautan, apa saja, tumbuh-tumbuhan, itu harus dizakati. Apa yang kita miliki, rumah, mobil, sepeda motor, emas, apa saja yang kita miliki, ya kita zakati. Seperti itu. Jangan sampai tidak berkah. Karena semua hal itu dalam setiap perdagangan tadi ya, hasil dari muamalah apapun kalau bisa. Oleh karena itu banyak sodakonya. Kenapa nama sodakot daful bala, untuk mencegah mara bahaya dari kita sendiri ya, daerah kita sendiri. Oleh karena itu untuk tolak bala ya banyak mengeluarkan sosial, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Masih banyak keterangan Sabtu yang akan datang, kita teruskan lagi dalam pengertian zakat. Zakat apapun, zakat ya zakat fitrah, ya zakat dagangan maupun yang lain. Demikian pengajian pagi hari ini, semoga mendapatkan manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan baca sholawat. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Akhir kalam wa lahfumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.